Iya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, saya Yudi Lubis. Dengan saya Hasan. Di podcast Nak Medan nggak terasa ya? Nggak terasa. Udah setahun juga ya. Nggak berjumpa. Kita berjumpa. Banyak lah. Ada sakit segala macam apa ya. Iya. Kendala kami ya kan. Tapi kami hadir lagi untuk para penggemar podcast Nak Medan yang udah subscribe, yang udah like, share, dan komen ya. Terima kasih yang udah mendukung kami selama ini. Sampai hari ini akhirnya kita bertemu kembali ya dengan para kembali. pemirsa kita kembali. Ya, jadi momentum ini memang bagus sekali. Benar. Karena kita berada di 1 Mei. Ya, yang akrab disebut May Day. May Day ya. Peringatan buruh, dan tahun ini untuk serikat buruh, serikat pekerja Sumatera Utara. Kenapa ini kita ambil ya? Ini dulu ya kan. Dan nggak ada narasumbernya, karena saya di sini juga mau ngasih tahu podcast Medan bahwa saya juga selaku pemerhati buruh Sumatera Utara, Pak. Dan sekaligus saya Pimret ya. Pemimpin redaksi Suara Buruh. Ya, benar. Media.com, media online, dan Suara Buruh Nasional TV. Jadi perlu pemirsa ketahui juga bahwa Pak Yudi ini pimpinan redaksi dari Suara Buruh ya, media online Suara Buruh Nasional. Untuk keburuan kasus asing. Nah, jadi itulah yang mau kita kupas di episode comeback kali ini. Hari Buruh ini, bagaimana sebenarnya dunia ketenaga kerjaan di Sumatera Utara lah. Benar. Kita bilang kan, ya kan? Pas sekali momennya nih pada hari ini ya. Jadi tadi saya dapat info dari teman-teman kita di lapangan bahwa acara buruh Sumatera Utara dipusatkan di Grand Astaka Pancing. Di Grand Astaka ya. Jadi pada hari ini di lapangan ada demo ya kawan-kawan kita ya. Tidak ada demo. Tidak ada demo ya. Tidak ada demo, di Medan juga dipusatkan. Sumut dipusatkan di Pancing. Pancing ya. Jadi aksi damai lah ya. Sekitar 70-an lah lebih. Serikat pekerja, serikat buruh di Grand Astaka Pancing yang dihadiri oleh Pak Gubernur, Kapolda, Pangdam, dan Forkopimda. Jadi datang ya semuanya ya. Datang. Jadi tuntutannya kita bacakan dulu ya. Tuntutan serikat pekerja, serikat buruh Sumatera Utara ini untuk May Day 2006 ini ada 6 poin. Jadi pada hari ini ya, khusus untuk Sumut aja nih Pak. Ya. Ada 6 poin. Yang poin pertama, segera wujudkan undang-undang ketenagakerjaan yang mandiri dan memihak terhadap perbaikan nasib buruh. Yang pertama. Yang kedua, pihak BPJS menghapus segala persyaratan yang dianggap mempersulit dan merugikan buruh. Yang ketiga, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengerahkan segala daya upaya untuk mengendalikan dan menekan harga sembako. Karena harga sembako ya. Karena ini memang dirasakan sekali oleh pihak buruh. Harga-harga naik ya kan. Juga perintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan memberikan subsidi perumahan kepada buruh Sumatera Utara. Benar ya, subsidi perumahan ya. Karena nggak semua buruh punya rumah. Benar, jadi harus dipikirkan juga untuk kesejahteraannya juga gimana buruh kita ini. Mereka minta Gubernur Sumatera Utara bisa menganggarkan lewat APBD dana bantuan pembinaan bagi serikat pekerja dan serikat buruh di Sumatera Utara. Dan yang keenam ya, peringatan media di tahun-tahun datang agar diselenggarakan dengan dukungan anggaran yang memadai. Benar sekali. Itulah dia 6 poin yang menjadi tuntutan buruh Sumatera Utara di May Day tahun ini. Nah, yang kita tanya, jadi pertanyaan, sudah nggak nasib buruh ini bagus atau kasus-kasus perburuan yang ada ini di Sumatera Utara? Benar. Jadi kita saksikan aja ya pada saat ini Pak ya. Jadi kalau memang boleh aku juga tanya aja sekalian sama Pak ini ya sebagai Pimret ya dari
media online ya, Suara Buruh. Jadi selama pengamatan saya nih ya, Pak Yudi ini sampai detik ini beliau ini tak jemu-jemu ya, terus memperjuangkan nasib buruh di Sumatera Utara ini di berbagai tempat ya, di kawasan industri ya, ada hak buruh yang segala macam lah, yang mengadu lah, ya, yang haknya tidak disampaikan oleh pengusaha ya, dari beliau terus memperjuangkan hak buruh itu. Jadi sembari pas bertepatan May Day pada tahun ini ya, di tanggal 1 Mei 2026 ini, aku mau nanya nih, kalau menurut Wah ini udah tercapai ya kira-kira kesejahteraan buruh, khususnya di Sumatera ini lah, Jawa sekitar ini. Ya, kalau ini ya. pertanyaan yang bagus nih dari ketua ya. Belum. Masih jauh ya dari kata apa ya? Jauh dari harapan. Karena faktanya yang kutemukan, masih adanya kasus perburuan yang tidak selesai di Sumatera Utara ini. Jadi kalau boleh jabarkan ke pemirsa, Wah kasih tahu sedikit Wah, kira-kira apa banyak kasus ini normatif. Artinya normatif ini Wah, upah. Ya, menyangkut upah ya, yang kekurangan upah, pesangon, THR, yang normatif lah. Yang normatif. Ya. Bahkan ironisnya Wah, ini kasus udah 13 tahun lamanya. 13 tahun dan nggak selesai sampai sekarang. Tidak ada selesai. Bayangkan pemirsa ya. Dari gubernurnya udah berganti-ganti. Sampai sekarang Pak Gubernur pun tidak selesai. Jadi mulai dari ini sebenarnya gini Wah, ini presiden buruk jelek. Iya. Malu sebenarnya provinsi Sumatera. Sampai sekian lama nggak bisa diselesaikan yang lain. 13 tahun ini mohon maaf ya. Saya dulu masih ngajak mengikuti kasus ini. Dari awal demo saya liput. Dari belum berkeluarga lagi. Dari belum berkeluarga. Sampai sekarang. Sampai berkeluarga. Iya. Ya umur itu saya nggak panjang. Meninggal. Anak pun meninggal. Belum selesai juga. Belum selesai juga kasus. Jadi kalau boleh tahu dijabarkan pemirsa apa kasusnya? Dan itu terjadi di sini Pak. Lebih detailnya di mana? Deli Serdang. Di Deli Serdang pula itu ya. Tepatnya Kecamatan Tanjung Merau. Kecamatan Tanjung Merau. Nama PT Starindo Prima. Kasusnya kalau boleh tahu kita apa? Ya normatif. Karena alasan mereka tidak sanggup lagi ya PHK. Sanggup PHK. Jadi menyangkut upah juga di situ. Upah segala macam. Pesangon segala macam. Jadi kenapa lah pemerintah provinsi Sumatera Utara kasus yang normatif tidak mampu bisa menyelesaikannya sampai kadisnya ganti-ganti. Ini kan menjadi satu apa ya? Orang mau tak apa nggak ada STM. Jadi kalau menurutku sendiri untuk menuju kemajuan Indonesia ya, apalagi mau mencapai Indonesia emas itu jauh panggang dari api ya kalau kita nggak mensejahterakan buruh-buruh kita ya. Ini buruh ini Wah. Ya. Seharusnya pengusaha menganggapnya aset. Tulang punggung perusahaan tuh. Mereka berusaha. Benar. Kalau tidak bekerja ini tidak menghasilkan duit. Tidak menghasilkan cuan benar. Orang bilang sekarang ya kan. Benar. Tapi ada juga ulah-ulah oknum di dinas ini yang bermain Wah. Dan menjadikan pengusahanya jelas ATM-nya Wah. Benar. Itu yang diduga kuat sehingga birokrasi yang terlalu berbelit-belit menjadikan kasus ini 13 tahun nggak selesai. Memang tidak ada sepertinya itikat baik untuk menyelesaikan. Bahkan Jokowi 2 periode. Nggak selesai juga. Pak Prabowo. Ini masih sebenarnya kalau di Indonesia terlama puasa. Kasus PT Serdang. Jadi seperti dibuat biasa kita sepertinya ya. Jadi seharusnya masuk Museum Rekor Indonesia. Muri. Untuk kasus terlama ya. Kan malu Indonesia. Gimana investor mau datang? Iya benar. Untuk menginvest. Melihat sejarah perburuan Indonesia. Benar. Ada kasus yang nggak selesai. Benar. Dan itu normatif. Iya. Dan setahu saya, kalau dari pekerjanya diwakili oleh kuasanya serikat pekerja, mereka terbuka. Bukan artinya Pak Gumati begini harus
Tidak. Mereka terbuka untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, Jadi seharusnya. sebenarnya tinggal dari pihak pemerintah mempush pihak pengusaha. Benar, seharusnya. Nah, kan kasihan. Sebagai pengambil kebijakan, seharusnya memberi penekanan. Nah, udah gitu lagi nih, sebagai untuk apa namanya, lembaga kita ya, sebagai pembuat undang-undang ya. Jadi kalau aku lihat ini sampai sekarang ini ya, undang-undang apa ya, Ciptaker ya, undang-undang Ciptaker ya, Cipta Kerja itu sepertinya sulit kali ya apa untuk keberpihakannya kepada buruh-buruh kita ya sekarang. Sepertinya. Ya, maaf. Dari mulai upah minimum ya, upah minimum regional sendiri. Jadi DPR wah. Jadi kesannya seperti ini, mewakili buruh ya mungkin ya, seperti ada titipan gitu ya, dalam penggodokan undang-undang itu, dalam tanda kutip, seperti ada titipan dari pihak pengusaha gitu, supaya itu memenangkan, bukan memenangkan, memperjuangkan buruh gitu. Artinya sedikit lah deh. Jadi sedih juga kita memiliki. Ya, kita harap Pak. Ada perwakilan-perwakilan kita di dewannya. Karena memang dari serikat pekerja, serikat buruh ini, benar. mohon maaf juga, kadang tidak solid juga Pak. Iya, dari persatuannya sendiri ya. Dari begitu banyak ya persatuan serikat buruh ya. Kalau mereka mendukung yang para buruh, benar. Mungkin selesai. Iya. Nah, jadi kalau ada keinginan dari pemerintah ini untuk menyelesaikan kasus, sebentar ya ini Pak. Sebentar, memang sebentar ya. Jadi tinggal sinergi aja ke semua pihak ya. Jadi selama dari pihak pemerintahnya sendiri, dari serikatnya sendiri. Nggak viral nggak diselesaikan. Iya. Jangan ada sedikit seperti itu. Ini 13 tahun. Bukan karena waktu yang sebentar. Karena begini, kalau kita cermati dari pengalaman yang lalu-lalu ya, seperti demo-demo besar ya dari buruh. Jadi kesannya media ini udah dibayangkan itu, satu hal yang menakutkan mungkin ya, aksi buruh dalam menuntut perjuangannya gitu ya, memperjuangkan hak-haknya ya. Kalau sekarang udah nggak lagi, karena zaman Orde Baru tidak ada peringatan buruh. Gitu ya. Zaman baru tidak ada. Karena kan ini buruh ini rentan untuk menggoyang pemerintah. Gitu. Zaman reformasi baru ada. Iya. Peringatan media ini. Kembali. Benar. Kalau media ini zaman Orde Baru nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Zaman reformasi baru ada lagi. Baru mulai lagi ada pergerakan buruh. Benar. Dan tengoknya banyak toko buruh ya kan. Seperti Marsinam. Tapi sempat juga kemarin tuh ada aksi ya dari pimpinan ya, serikat buruhnya juga ya, sempat mengadakan aksi juga kemarin ya, itu di Jakarta dalam peringatan May Day. Tapi kalau untuk apa ya, dengan adanya 6 tuntutan tadi ya, khususnya untuk Sumatera Utara sendiri ya, tetap juga yang nomor 1 itu tadi ya, undang-undang ketenagakerjaan juga ya. Mereka minta ada revisi untuk perbaikan. Iya, yang mandiri dan memihak ya terhadap perbaikan nasib buruh. Jadi itu dari dulu benar. Jadi kalau kita cermati untuk tuntutan yang pertama ini tetap juga mengacu kepada menyangkut kesejahteraannya tentang nasib buruh kita ya. Ada gitu. Untuk yang poin keduanya itu tadi Wak ya, di BPJS ya. Agar dihapuskan ya segala persyaratan yang mempersulit gitu. Jadi yang kira-kira yang mempersulit ini dan merugikan buruh sendiri itu apa nih Pak poinnya kira-kira ya? Mungkin begini Pak. Persyaratannya itu. Untuk mengapakan bicarakan BHT. Itu banyak persyaratan. Iya, jadi mungkin bisa lebih ringan. Supaya dipermudah lah gitu ya. Tapi yang terbaru melalui Kemenaker. Iya. Mereka sekarang udah akan menurunkan iuran untuk pekerja yang non upah. Iya benar. Artinya yang mandiri Benar. Nah turun juga
peringatan May Day di Jakarta kan terpusat. Sekarang Iya. May Day ini Pak di oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah, kota, ya kan provinsi. Nah, jadi pada saat May Day di Jakarta Pak Prabowo ini juga outsourcing juga ada Iya. bagian-bagian yang Benar-benar. boleh. Nah, jadi nggak boleh lagi. Tidak semua bisa di outsourcingkan sekarang. Dan pemirsa ya, kami berdua ini juga ya, termasuk Yudi dengan saya, kami juga ada tergabung ya di BPJS Ketenagakerjaan ya. Mungkin ya yang setiap bulan ya kita wajib story ya. BPJS itu bagus. Iya benar-benar. Cuman mungkin adalah hal-hal yang bisa diperingan sehingga pekerja itu, dan bahkan Bang, ada juga yang nggak daftarkan sebagai pekerja BPJS. Aku menemukan Wah, belum lagi masalah upah. Upah ya. Ada aku ya AC produk lah, tapi upahnya udah ditentukan oleh perusahaan, tidak mengacu pada UMP, UMK. Iya, yang sudah ditetapkan ya. Berarti di luar ya, di luar kebijakannya. Mau kerja, enggak, udah. Dan terus menjadi tenaga kontrak. Dia udah 8 tahun. Itu teman saya. Tetap outsourcing juga. Outsourcing juga. Dan teman saya juga yang bercetakan. Iya. Bosnya tidak mendaftarkan pekerjaannya BPJS tenaga kerja. Padahal itu normatif itu Pak. Benar-benar. Ya, jadi kita berharap di May Day tahun ini, khususnya untuk Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, kita mengimbau sampai ke pusat lah. Bahwasannya pekerja buruh yang kasusnya nggak selesai sampai 13 tahun ini di PT Star. Jadi tuntutan buruh di Sumatera ini juga mewakili ya. Iya, di rekan-rekan buruh yang lain. Di PT Star selesai lah Pak. Coba lah diselesaikan. Iya kan. Jalur udah tripartit antara pengusaha. Ada tripartit. Ya kan. Coba dirembukan. Carilah keluarga yang baik. Ini kan malu kita. Masa sampai 13 tahun. 13 tahun nggak selesai juga. Nggak selesai. Kecuali pembayarannya nggak selesai. Ini kan beda. Benar-benar. Kasusnya udah selesai. Kasusnya udah selesai. Bayar, kan? Tinggal bayar, tapi tak juga selesai ya. Nah, yang tak selesai. Ini bukan macam itu, tak selesai. Tak selesai. Tidak ada titik temu. Udah sampai ini yang saya lihat hampir Polda. Orang saya ketemu ke Polda. Apapun ceritanya, tetap juga pihak buruh yang selalu dirugikan. Nah, itulah Pak. Tapi pihak buruh ya. Udahlah, yang penting selesai. Ya kan? Tapi ya pemerintah ini kayak seolah-olah khususnya dinas tenaga kerja provinsi nggak mau. Tetap juga buruh. Kita nggak tahu juga kenapa nggak mau nih kasus. Tetap juga diambil ya. Kasus selesai ini kenapa nggak mau dia? Kewajiban nggak diterima ya. Jadi kita berharap juga kepada Pak Prabowo, Pak Bobi, tolong didengarkan lah. Yang 13 tahun ini. Mungkin kalau perlu Pak cari searching di Google yang paling lama kan buruk. Ini udah layak masuk rekor muri, kan malu kita. Di Tanjung Merawa itu. Tanjung Merawa. Saya hadir, pertama kali demo itu hadir. Dari mulai Lajang sampai sekarang ya, tak selesai. Mulai Lajang masih sehat, sampai sekarang. Nah, gimana lah, kan kita mau bagaimana ya, tapi ya itu tadi. Saya salut juga dengan para buruh dan pekerja yang masih di PT Star Prima yang masih terus berjuang sampai saat ini. Berjuang langkah ya. Jadi sekali lagi kami dari mungkin tidak panjang-panjang kami di podcast pembuka ini. Walaupun sebenarnya pengen panjang tapi ya nggak. Pengen panjang tapi intinya kami dari tim podcast Anak Medan mengucapkan ya selamat memperingati Hari Buruh Nasional untuk para buruh di seluruh Indonesia. Khususnya di Sumatera Utara. Ya terus berjuang kawan-kawan. Terus berjuangkan kawan. Kalian itu perjuangkan. Karena dalam agama pun itu ada. Ada ya memang begitu. Keadilan itu ada. Jadi Muhammad bayarlah. Sebelum kering-keringatnya. Sebelum kering-keringatnya harus sudah dibayarkan. Dalam agama. Apalagi ini sampai 13 tahun tidak dibayar. Yang jelas orang minus agama. Jadi janganlah
termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim ya. Ah, Dalam pihak penguasa. Jadi keringat mereka itu darah yang mereka keluarkan, yang berjuang untuk perusahaan, jangan tidak diberikan ya. mereka untuk anak gini, Pak. Bayangkan yang untuk Yang mungkin memenuhi anak itu masih 3 tahun udah, kebutuhan untuk sehari-hari ya. udah 16 tahun. Tambah lagi sekarang ya diderahi himpitan Mungkin anak mahalnya ya kebutuhan pokok sekarang. sekarang inflasi tinggi, Wak. Inflasi luar biasa ini. Luar biasa. Diikuti dengan semua pergerakan Ini semua menjerit. barang-barang kebutuhan. Dari pedagang, jualan, menjerit. Jadi Ada inflasi. Jadi kita harap pemerintah Dalam- juga. rasanya dalam era ketidakpastian ini kita segala hal Jadi ini. kalau untuk yang namanya kesejahteraan Jadi buruh masih, benar. dan juga kasus buruh yang lain masih banyak yang enggak. Iya, iya. belum Jadi selesai. aku harapkan juga ini pada pemerintah ya, pemerintah pusat maupun daerah untuk berupaya lah semaksimal mungkin untuk memulihkan stabilitas ekonomi ya, terutama supaya terjadilah ketersediaan ya untuk barang-barang kebutuhan supaya ada lebih yang terjangkau. jangkau karena Jadi upah pun naiknya kan iya, jadi supaya buruh kita juga ya dengan ada daya belinya. tingkat penghasilan yang terbatas ya, terbatas. Jadi mereka juga bisa membeli ya barang-barang kebutuhan dengan upah yang mereka terima Iya, ya, karena kan masih minim lah, masih karena jauh kan dari. tidak hanya untuk Iya. kebutuhan sembako, biaya sekolah, kesehatan. Udah upahnya minim, tingkat kebutuhan tinggi ya, harga barang tinggi, tambah lagi didera perumahannya. Masih banyak buru-buru yang nggak ada perumahan. Karena ya tadi, Wak. Jadi Ada juga sih termasuklah dalam tuntutannya di Iya. Sumatera ya tadi, supaya ada yang mohonlah pemerintah memperhatikannya perumahan untuk murah. Perumahan murah. perumahan murah ya untuk buru-buru kita. Jadi supaya mereka juga kalaupun memang dibuat cicilan ya KPR Masih terjangkau lah, masih mampu. Ya, sanggup, sanggup ya. masih bisa membagi ya Masih dari bisa membagi dari penghasilannya untuk membayar KPR rumah. Jadi supaya juga ada ya untuk ini sebetulnya membantu program pemerintah juga ini iya. dalam hunian ya, hunian untuk rakyat Karena itu itu ya. memang program pemerintah Hunian-hunian untuk rakyat itu supaya bisa dinikmati oleh buruh kita juga ya. untuk masyarakat Iya. berpenghasilan rendah. Benar. Ya, kan? Jadi mungkin kita harapkan itulah dari kami tim podcast Medan, Iya. itulah untuk kawan-kawan buruh terus berjuang. Yang belum Terus selesai berjuang. hak-haknya jangan terus berjuang. Karena itu Terus hak. perjuangkan hak Berjuang, kita. itu namanya kalau dalam agama apa Wak? Berjuang dalam agama. Apanya itu? Iya syahid. Syahid, Itu juga jihad. jihad, jihad pas. Karena Jadi untuk perjuangan hak memperjuangkan hak kita itu jihad hak bisa kita. keringat kita yang sudah kita Kita keluarkan. perjuangkan. Jika belum dibayarkan oleh pihak perusahaan, betapa zalimnya ya. Iya. Terus berjuang kawan-kawan. Dan untuk pengusaha juga di tengah yang kondisi yang sulit ya. Kalau ada permasalahan dengan buruhnya ya, selesaikan secara keluarga. Jadi kepada pemerintah juga ya kita Ya imbau segera undang-undang tenaga kerjanya direvisi. segeralah direvisi. Diajaklah memang buruh itu duduk. Jadi kalau kami berdua ini sebagai memberi masukan, kenapa sih sulitnya untuk mesejahterakan buruh-buruh kita? Ya, ya. Jadi kalau kita ambil ya dari apanya, jika sejahtera buruh kita, itu pengusaha sudah pasti maju, sudah pasti maju. Jadi akan tercipta ya stabilitas ekonomi dengan keadilannya. Tercipta dengan baik. Berarti stabilitas juga ekonomi negara juga akan berjalan dengan baik. Terciptalah keadilannya. Sila kelima itu ya. Iya, itulah dia. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu secara tidak langsung itu nanti bakal terwujud. Tercipta stabilitas yang baik. Insya Allah Indonesia juga akan berjalan dengan baik. Iya. Tapi jika seandainya
ya tidak diberikan ya haknya, kita Masih tidak belum, ya. memperhatikan nasib kaum buruh, kaum tani dan sebagainya ya. Tidak kita memberikan keadilan yang keadilan sosial ya Tidak kepada tertutup kemungkinan mereka akan turun ke jalan Iya. lagi. ya kita lihatlah Pastilah, Wang. Mereka akan turun. yang terjadi mungkin ya segala macam aksi yang destruktif ya. Itu yang tidak kita inginkan ya. Jadi apalah arti pembangunan yang sudah berjalan Ya. jika untuk dirusak kembali ya. Jadi, Karena pembangunan ini sejatinya untuk masyarakatnya, ya kan? jadi terutama ini kita imbau juga ini untuk dewan ya, perwakilan kita ya. Kita di Iya. DPR Perjuangkanlah nasib buruh-buruh. di DPR Sumut dan Nasib rakyat ini DPRD perjuangkan. ya. Jangan dirumuskan undang-undang itu yang tidak berpihak kepada buruh, kepada rakyat kecil. Perjuangkan. Karena Anda ya mengemban amanah ya, mengemban amanah rakyat dalam menentukan arah Bangsa. undang-undang ya, arah bangsa itulah. Jadi begitu undang-undang itu dirumuskan ya di lembaga kita ya, di dewan kita, itu yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Iya. Jadi disitulah akan tertuang poinnya, dia berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada pengusaha. Iya. Kalau bisa berpihak kepada rakyat, berikan seadil-adilnya kepada rakyat, kepada buruh-buruh kita, tetapi tidak merugikan pihak perusahaan juga. Iya. Jadi win-win solution ya. Iya, jadi hubungan industrial Semuanya. itu Iya. tercapai dia. Buruhnya sejahtera, Pengusaha perusahaannya maju, ekonomi berkembang, Iya, berkembang. pajak yang diterima negara dari Makin perusahaan makin besar, terciptalah pembangunan dan pemerataannya. Iya, sampai ke pelosok Iya. desa. Begitulah potret gambaran jika mau menuju ke Indonesia emas ini sebetulnya. Iya. Jadi kalau nasib buruh ini masih tetap seperti sekarang dan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Jadi untuk program Indonesia emas nanti itu nonsens. Mimpi. Hanya mimpi aja, hanya omong-omong lah. Iya. Ya, mau ngomong belaka. Kalau orang bilang orang Medan, omdo. Omong doang. Ya, jadi no action talk only aja. Iya. Jadi kira-kira obrolan kita di podcast ini mungkin sampai sini aja lah, Pak. Iya. Ya kan kita padahkan. Ya kan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan dari podcast Nak Medan selamat Hari Buruh. Selamat Hari Buruh. Terus jaya. Mayday. Buruh. Jaya bagi buruh, berjuangkan hak kalian. Jangan pernah mundur. Ya, Maju. Kami di barisan kaum buruh ya. Terus menyuarakan ya di media online ya. Tetap. Jadi Pak Yudi ya di suaraburuhnasional.com ya. Pemretnya dan SBN TV ya, Suara Buruh Nasional TV, ya, channel TV-nya. Ya, kita juga sebagai aktivis buruh juga ya. Iya. Terus semangat kawan-kawanku. Berbuatlah, jangan menyerah. Berbuatlah untuk kemajuan Indonesia dan kesejahteraan ekonomi keluarga ya. Akhir kan, saya Yudi Lubis. Dan saya Hasan mengucapkan ya. Kita sampai jumpa lagi di podcast kami yang akan datang. Iya. Pasti nanti lebih seru lagi kan. Ya. Salam. Dan banyak yang kita bahas. Banyak yang kita bahas. Ini juga Hari Pendidikan Nasional. Iya. Mungkin besok kami akan tayang lagi. Tayang kembali ya. Dignas ya kan. Di Hari Pendidikan Nasional. Ada apa dengan pendidikan kita? Sistem pendidikan kita itu akan apakah sudah memang sesuai dengan lain tema ya. Kita bahas nanti ya. Jadi kami mau izin dulu para pemirsa podcast Medan. Terima kasih ya. Kami sudah kembali lagi. Ya. Mudah-mudahan terus kami diberikan kesehatan. Benar. Sehingga bisa terus membuat podcast yang bagus dan bisa memberi pengetahuan kepada pemirsa semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.